pemirsa, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan perkenalkan Anda semua dengan seorang yang aktif di dunia perjalanan ibadah, Haji Raden Tanto. Ya, Mas. Terima kasih. Beliau adalah bos dari Tour and Travels Zafira, Umroh and Haji Services. Ya, betul. Pak Haji Tanto, saya kenal Pak Jenengan dulu kayaknya geng motor ya? Iya. Betul ya? Iya, seneng jalan-jalan naik motor. Ya. Dulu terakhir kerja di mana sebelum Sebelum bergerak di umroh haji, saya dulu advertising agency. Advertising agency. Ya, advertising agency. Penuh dengan kegiatan dunia malam dan entertainment ya, marketing communication. Terus memutuskan beralih kegiatan usaha melayani umroh haji. Iya, pada tahun 2020 saya melihat mulai tahun 2020? 2010 maaf. Oh, 2010. Kita mulai 2010. Begitu banyak peminat, kemudian saya melihat sepertinya bisnis ini potensi dalam arti bagaimana kita melayani jamaah, tamu-tamu Allah ini dengan baik. Karena sebetulnya bisnis ini kan adalah hospitality. Ya. Selain kita membimbing ibadah, kita juga perlu hospitality, pelayanan, kenyamanan, dan bimbingan ibadah. Oke. Zafira. Tour and Travel ya. Sejak tahun 2010 ya. Kalau dikira-kira memberangkatkan untuk umroh haji sudah berapa itu? Total mungkin kurang lebih sudah 12.000 orang. 12.000 orang? 12.000 orang, ya. Jadi hampir setiap bulan? Ada sebulan kita 200-an jamaah kurang lebih. 150, setelah pandemi ini 150 sampai 200. Sebelum pandemi puncaknya berapa? Kita 1.800 satu tahun. Satu tahun? Satu tahun 1.800 orang. Nah, perkembangan sekarang setelah pandemi bagaimana Pak Haji Tanto? Setelah pandemi euforianya tinggi ketika dibuka pada 2022. Euforianya tinggi, namun memang kondisi di Arab Saudi sendiri tingkat inflasinya sangat tinggi. Menyebabkan harga paket umroh sekarang ini juga tentu sebanding ke arah lebih mahal, bisa dikatakan begitu. Artinya memang dengan inflasi yang tinggi ini kita tidak bisa lagi berharap umroh dengan harga 20 jutaan. Jadi perkembangannya itu antara lain misalnya visa, kemudian hotel, dari sananya komponen komponen tiket pesawat, dan memang yang paling utama kursnya. Kurs sekarang dengan dolar 15.000, maka kurs realnya sudah menjadi 4.000. Nah, ini juga otomatis harganya menjadi dalam rupiah lebih mahal. Oke. Euforia dan ada peningkatan biaya, tapi bagaimana animo? Animo masyarakat masih tinggi ya, karena haji reguler kita saat ini sudah mencapai 32 tahun antriannya. Ya, kecuali haji khusus. Jadi kalau haji reguler itu yang dikelola oleh Kementerian Agama, tapi kami travel juga mengelola haji. Hajinya adalah haji khusus namanya, ya, atau orang banyak nyebut ONH Plus lah kira-kira. ONH Plus atau VIP? Ya, VIP. Nah, itu memang kita ada kuota yang terpisah dengan kuota reguler. Tahun ini kuotanya adalah 221.000. Oh, banyak juga ya? Iya, sudah normal tahun ini dari pemerintah Arab Saudi, di mana 8% itu diberikan untuk haji khusus atau ONH Plus. Jadi kurang lebih hampir 17.000 itu dikelola oleh swasta, oleh kami, oleh para travel. Itu ONH Plus, haji khusus, itu kuotanya berapa? 8% dari total kuota Indonesia. Itu terserap semua? Terserap. Nolak? Enggak, karena memang kita masih ada antrian di situ. Juga ada antrian? Ada antrian, 7 tahun antriannya. Oh ya? Iya, antriannya 7 tahun, paling cepat 7 tahun. 6 tahun, 7 tahun. Yang ONH Plus? ONH Plus. Karena ya peminatnya banyak ONH Plus juga. Tapi saya mendengar banyak juga yang bisa langsung. Ya, kalau yang langsung itu ada namanya haji forodah atau haji mujamalah, di mana memang perbedaannya dengan haji khusus tidak antri, tetapi harus membeli visa. Visanya khusus. Visanya khusus. Visa ini memang dijual oleh swasta-swasta di Arab Saudi kepada travel di Indonesia.
atas seperti itu. izin dari kerajaan ya. tentunya. Iya, betul. Dari Kementerian Haji memang itu ada. Ada resmi Jadi ya? visa haji itu mencakup visa kuota yang diberikan ke pemerintah, ada visa mujamalah untuk undangan-undangan, kemudian ada visa furoda. Furoda ini yang dikelola oleh swasta. Artinya gini, swasta yang punya prestasi di Arab Saudi setiap tahun itu diberikan kuota visa haji, namanya furoda. Ini yang mereka sifatnya komersial. Jadi ini mereka bisa jual lagi. Jadi bonus tapi komersial. Komersial, jadi seperti bonus Ya. untuk syarikah atau Oke. PT-PT tersebut. Pak Haji Tanto juga aktif di organisasi Ya, saya yang penyelenggara ini ya? Ya, yang Apa itu? pertama kalau nasional SAPUHI. SAPUHI itu Serikat Pengusaha Umroh dan Haji Indonesia. Itu yang di pusat, saya kebetulan Dewan Pengawas di sana. Untuk yang lokal Jogja, Forpuhi, Forum Komunikasi Umroh dan Haji. Yogyakarta saya selaku ketua. Gitu. Nah, nih Pak Haji Tanto, ini seiring dengan dibukanya perjalanan umroh haji ini, banyak sekali berita orang tertipu. Betul, jadi di umroh haji ini sebetulnya potensi tertipu ada dua. Yang pertama jamaahnya yang tertipu, yang kedua travelnya yang tertipu. Oh, Kalau travelnya yang tertipu itu biasanya travel membeli lewat broker. Jadi di haji itu banyak komponen itu yang diperdagangkan. Misalnya tiket pesawat, itu dipegang oleh broker. Harusnya kan travel membeli kepada penerbangan, tapi karena tidak punya hubungan dengan penerbangan, belinya melalui broker. Kemudian yang kedua, jamaahnya yang tertipu. Artinya tidak punya tiket travelnya, tidak punya hotel, tapi menjual kepada jamaah. oke. Oleh karena itu pemerintah punya namanya 5 pasti. Pastikan travelnya berizin atau tidak, pastikan penerbangannya, pastikan hotelnya, pastikan visanya, pastikan pelayanannya. Jadi Oke, tapi yang saya dengar ada problematika di P yang satunya, ya, pengepul. ya pengepul. Ya, Ini kalau kan di bawah travel. ya pengepul itu saya kira selalu ada karena mungkin ada beberapa masyarakat yang terbiasa dengan atau percaya dengan siapa ini ustadznya atau siapa ini kiainya. Ya, Jadi atau langsung siapa percaya. yang betul, siapa yang biasa memberangkatkan. Nah, biasanya pengepul baru mencari travelnya. Dia memanfaatkan itu. Betul, memanfaatkan itu, kemudian baru datang ke travel. Itu pun baru Betul. ngomongan. Iya, mau Tapi dia langsung gerak narik. Betul. Jadi memang di bisnis ini yang pertama itu trust, itu penting. Yang kedua services sebetulnya. Jadi banyak orang yang tidak melihat itu, tapi melihat siapa yang kenal. Ya, sosoknya atau Sosoknya, ya. emosional nggak boleh ya. Emosional. Harus by data. Harus by data. Begitu. Puncaknya memberangkatkan itu bulan apa dan berapa? Mekanisme satu season yang disebut oleh Arab Saudi itu adalah dimulai pada 1 Muharram dan diakhiri pada bulan Zulqa'dah. Kalau ada di antara pemirsa yang tertarik membuat perusahaan tour travel kayak gitu gimana misalnya? Nah, kalau total Jogja itu puncaknya memberangkatkan itu bulan apa dan berapa? Puncaknya itu biasanya di Desember. Desember, Januari, Februari. Nah ini berapa Jogja? Kalau bulan ini aja? Jogja, Bulan Agustus gitu? Jogja ini kan kita baru mulai buka umroh di bulan Juli akhir ini. Jadi begini, mekanisme satu season yang disebut oleh Arab Saudi itu adalah dimulai pada 1 Muharram dan diakhiri pada bulan Zulqa'dah sebelum musim haji. Jadi 2 bulan itu tidak digunakan umroh, hanya digunakan haji. Total masa umroh itu adalah 10 bulan. Jadi tahun ini 1445 ini dimulai pada bulan Juli. Nah, biasanya pemberangkatannya di 10 Muharram atau 15 Muharram. Kami memberangkatkan 29 Juli yang pertama. Berapa itu total daerah dari Jogja?
Kalau dari kami sendiri 40 orang. Tapi kalau dari yang lain-lain, datanya kami belum dapat. Tapi 1 tahun, Jogja average itu 30.000 orang. 30.000? 30.000 memberangkatkan. Ini angka normal ya? Angka normal, ya sejauh ini masih tertingginya 30.000. Nah, jadi kalau perkiraan dari mulai bulan Juli ini, musim ini 10 bulan ini berapa Jogja memberangkatkan? Ya kurang lebih saya kira masih di angka 30.000. Oh ya? Iya, 30.000. Cukup banyak peminat di Jogja. Ya luar biasa. Artinya Jogja dan kota-kota pendukungnya. Ya. Peran Yogyakarta International Airport sendiri bagaimana? Saya kira menjadi penting. Kenapa? Karena memang masyarakat menghendaki penerbangan direct atau langsung. Nah, kita tahu bahwa masyarakat kita atau jamaah kita tidak semuanya pernah naik pesawat. Itu yang pertama. Kedua, pengetahuan tentang penerbangan juga masih minim. Penggunaan toilet dan lain-lain juga masih minim. Sehingga kalau misalnya banyak transit, tentu akan kesulitan. Proses untuk turun, kemudian security check, kemudian akan naik pesawat lagi, ini agak sedikit bermasalah. Dengan adanya YIA ini membuka penerbangan langsung, kami sangat menyambut dengan baik. Ya, artinya bahwa Jogja sudah tidak perlu harus ke Jakarta dulu. Transit nggak perlu. Nggak perlu. Ini yang sudah pasti Garuda Indonesia. Garuda Indonesia dan Lion Air, insya Allah. Ya, Garuda Agustus ini sudah mulai, Lion Air insya Allah September. Terus yang lain? Kalau yang lain itu penerbangan asing, Scoot, Singapura. Ya, kemudian Malaysian Air, itu harus ke Malaysia dulu. Kemudian dari Malaysia baru ke Madinah atau ke Jeddah. Oke, Pak Haji berkenan berbagi nomor kontak? Boleh? Silakan. Iya, kontak saya 0812 2662 5758. Diulangi coba. 0812 2662 5758. Ya, silakan kalau mau komunikasi tentang bagaimana umroh. Boleh. Karena itu tadi terutama untuk check and recheck. Check and recheck. Kalau ada orang yang nawarin paket-paket gitu, jangan langsung store uang dulu gitu. Iya, betul. Sebaiknya Cek dulu. Ya, bisa datangi kantornya, ya. Bisa dilihat di Umroh Cerdas atau Umroh Pintar. Kemenak punya aplikasi Umroh Pintar, nama PT-nya dicek sudah berizin atau belum. Bisa dilihat di sana. Gitu ya. Ya, jadi pemerintah juga artinya selaku regulator melindungi masyarakat, juga melindungi kami selaku penyelenggara. Nah, kalau perlengkapan pendukung umroh dan haji ini sepertinya juga melibatkan UMKM atau industri untuk perlengkapan. Pasti. Itu apa saja? Jadi perlengkapan umroh itu mulai yang utama adalah kain ihram. Untuk laki-laki harus menggunakan kain ihram. Kalau ikut paket travel kan udah pasti dapat itu ya? Iya, pasti kita kerjasama nih dengan UMKM. Kemudian himar, ibu-ibu, kami juga melibatkan UMKM di situ. Pembuatan tas, mulai dari tas lempang atau backpack misalnya, itu juga lokal. Artinya dari UMKM. Ya. Kemudian koper juga UMKM. Tidak ada lagi koper impor sekarang. Ya. Semua dibuat di Indonesia semua. Kemudian shawl yang untuk di leher itu juga. Jadi perlengkapannya cukup banyak. Ada tas organizer yang untuk di dalam koper, ada tas lagi itu juga dibuat kadang-kadang UMKM. Ada P3K, iya, obat-obatan, banyak memang. Ya itu adalah salah satu komponen dari umroh dan haji. Salah satunya perlengkapan ini bisa menyerap atau membantu UMKM. Nah, kalau kita bicara 1 tahun berapa juta tadi umroh? Umroh Indonesia 1,3 sampai 1,5 juta. Setahun? 1 tahun. Luar biasa. Hajinya berapa? Haji kita 221.000 per tahun. Kuotanya seperti itu. Iya, seperti itu. Berarti itulah segmen yang bisa dipenuhi oleh usaha-usaha lokal ya kan? Iya, betul. Banyak sekali UMKM terlibat dari mulai pembuatan tas itu satu orang bisa bawa 3-4 tas. Nah iya. Nah, Pak Haji Tanto, kalau membuat usaha travel agent yang kalau seperti Zafira itu kan tour and travel
ya, Zafira Tour and Travel Umroh Haji Services. Nah ini berarti juga tour and travel umum juga? Ada. Paket wisata umum juga? Ada wisata umum, jadi ada inbound-nya juga, ada outbound-nya juga. Tetapi memang secara main bisnisnya di umroh dan haji service, main bisnis. Oh, gitu. Kami juga ada namanya Muslim Tour. Muslim Tour itu kita melihat sejarah-sejarah Islam di dunia. Oke. Jadi misalnya napak tilas, jejak para nabi mulai dari Mesir, Kairo, kemudian kita ke Israel, kemudian kita ke Palestina, ke Jordania. Nah, kemudian ada juga yang Andalusia. Andalusia itu seperti masuk di Casablanca, di Maroko, sampai ke Spanyol. Jadi peninggalan Islam itu di dunia juga banyak. Gitu. Ya, artefak banyak. Laris juga ya? Iya, laris juga lumayan. Nah, Turki. Kalau ada di antara pemirsa yang tertarik membuat perusahaan tour travel kayak gitu, gimana caranya? Ya, yang pertama saya menyarankan harus punya knowledge-nya dulu. Betul. Knowledge itu penting. Jadi Jangan banyak asal punya uang ya? Betul. Banyak orang yang mendirikan travel tapi tidak punya knowledge dan tidak punya networking. Networking ini. Kalau saya dulu background saya tahun 93 sampai 98 saya dulu orang hotel. Kebetulan saya sales manager hotel selama 5 tahun. Jadi harus punya knowledge dulu, kemudian punya networking. Jadi memang komponen travel itu bisa dibeli melalui broker, ini harus dihindari. Kecuali misalnya seperti visa. Kalau visa di Indonesia tidak semua perusahaan travel bisa mengurus visa. Nah, kami salah satunya provider visa. Itu bisa bekerja sama seperti itu. Tapi kayak misalnya hotel, penerbangan, sebaiknya tuh punya hubungan langsung. Ya. Jadi harus punya knowledge di sana. dan network. Dan network. Nggak asal punya uang langsung bikin usaha itu. Betul. Itu risikonya malah repot ya. Betul. Para jamaah haji yang usianya lanjut sekali. Haji yang belum berangkat usia 70-80 tahun itu masih 20.000 orang. Jarak tempuh dari tenda Mina menuju ke lontar jumroh itu PP 15-16 kilo. Dikalikan aja, 4 kali bisa 60 kilo. Jogja Solo jalan kaki. Iya. Nah, mengenai fenomena para jamaah haji yang usianya lanjut sekali. Iya, lansia. Malah jadi berita-berita yang unik gitu ya. Unik. Itu betul. menurut Pak Haji Tanto gimana? Ya, kebetulan saya baru pulang haji kemarin ya, minggu lalu lah. Saya melihat betapa fenomena ini sangat kurang baik. Karena memang antrian haji kita terlalu panjang. Jadi pemerintah tuh masih punya PR tentang haji yang belum berangkat usia 70-80 tahun itu masih 20.000 orang. Ya, ini menjadi PR. Karena sebetulnya haji itu adalah ibadah fisik. Jadi ibadah fisik itu seperti misalnya kemarin SOC yang embarkasi Jateng DIY itu jarak tempuh dari tenda Mina menuju ke lontar jumroh itu PP 15-16 kilo dalam satu kali lontar. Lontar itu kita kalau nafar awal 3 kali. Jadi lontar untuk Aqobah dulu, kemudian lontar ke Jamarat untuk 3, Aqobah, Ula, dan Usta, kemudian hari ketiga. Itu kalau nafar awal. Kalau nafar sani 4 kali. Dikalikan aja, kalau 15 kilo dikali 4 kali bisa 60 kilo. Jogja Solo jalan kaki. Iya, jadi cukup capek sekali. Dan kondisi Suhu saat kemarin tuh suhunya 45 sampai 48 derajat. Panas sekali ya. Iya, jadi memang menguras sekali. Banyak yang, ya artinya gini, kalau sakit, saya kira di haji itu biasa. Saya pun juga sakit, jamaah saya juga sakit, tapi artinya biasanya kita keserang flu, batuk, radang tenggorokan, karena memang dalam cuaca. Kondisi fisik kan normal ya. Iya, itu artinya, kalau yang terlalu sepuh, ya kalau udah di atas 70 memang agak berat. Oleh karena itu, saya menyarankan kalau bisa haji di usia muda. Haji di usia muda itu kapan? Ya sekarang. Kalau umur 40, misalnya daftar haji reguler, berangkatnya nanti 70. Nah, sementara haji bisa didaftarkan umur 12 tahun. Nah, 12 tahun udah bisa daftar haji, pemberangkatan paling muda adalah 18 tahun.
Ya, kalau di kami punya program namanya Muda Haji. Muda Haji itu haji di usia muda dan mudah untuk berhaji. Luar biasa. Luar biasa. Panjenengan asli? Saya asli Jogja, cuma besar di Jakarta. Oh, nggak ada. Kita tes ya. Oh iya, dites. Bahasa Jawa ini. Saya akan ngomong angka, panjenengan jawab Jawab. bahasa Jawa. Jawa. Oke. 12 tambah 7. 12 sama 7. 19 itu berapa? Jawanya. Nih, bokso ngendikan saged langsar. Nggak bisa. 19. 19 ya. Saged toh. 28 kurangi 13. 13, 5. 15. Ya. Oke, sekarang 15. kita pakai soal yang berbeda. Berangkat. Bahasa Jawanya apa? Bahasa kasar atau mangkat? Mangkat. Iya. Kalau bahasa halusnya? Apa ya bahasa halusnya ya? Saya tahu Ya. apa. Bidal. Bidal. Ya. Ya. Pukul 8 dalu. Jam 8 pagi. Malam. Ya, pukul 8 dalu. Pukul Pukul kata itu lainnya apa? Jam. Kata lainnya? Pukul Wayah, tabuh. Wayah, waktu. Nah, tabuh ya. Tabuh. Tabuh. Pukul 8 ya. Nah. Terus kaos kaki Duh, kaos kaki apa ya? Nggak tahu. sama. Sama. Jangan khawatir. Nih naik haji. Naik haji, munggah haji. Bahasa halusnya? Apa ya? Satunya munggah apa? Ini, Iya, betul. Iya. Minggah. Ya, minggah kaji. Minggah haji. Minggah kaji. Minggah haji. Nah, Minggah kaji. oke. Bukan haji, kaji. Ya. Oke, Pak Haji Tanto, nomor handphonenya? Iya, sekali lagi nomor handphone saya 0812 2662 5758. Ya, terima kasih sekali Pak Haji Ya, terima kasih. Tanto. Iya. Senang sekali bisa dapat informasi banyak tentang dunia umroh dan haji. Dan semoga kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berangkat haji, Amin. juga menjadi haji yang mabrur, Amin. bermanfaat dan sehat selamat sampai di Amin. rumah kembali. Oke, pemirsa, sampai jumpa. We'll be right back.